Pada waktu politisi diundang ke media massa, ke TV misalnya, mereka selalu asik untuk berdebat dan bermanuver tanpa sebenarnya ada substansi yang jelas untuk bisa lo bawa pulang. Kali ini gue mengundang dua politisi kawakan, Budiman Sujatmiko dan Fachri Hamzah, untuk berdiskursus, berdialektika, biar lo tahu sebenarnya kalau politik itu soal gagasan, bukan soal sirkus. Jangan lupa subscribe channel Asumsi. Selamat datang di Pangeran Mingguan, yang original, bukan dari Mega Kuningan. Setelah hadir di Pangeran Mingguan, kedua politisi yang sangat gue kagumi. Gue bener-bener mengagumi dua orang yang ada di depan gue ini sekarang. Ada Mas Budiman Sujatmiko dan juga Bang Fachri Hamzah. Ya. Kita mau ngomong dari mulai yang slow-slow dulu aja kali ya, Mas. Sama Bang ya. Gue mau ngomong dari Bang Fachri dulu deh, gini. Ya. Waktu gue ngundang Bang Fachri datang ke acara ini, banyak yang bilang, ini mah nggak seru, berat sebelah ntar. Soalnya Bang Fachri kan sering ngeyel kalau ngomong gitu katanya Bang. Tapi pertanyaan saya gini, saya kan sudah sering ketemu sama Bang Fachri. Terus saya merasa Bang Fachri di media dengan langsung itu dua orang yang berbeda kalau menurut saya Bang. Pertanyaan saya adalah, the real Fachri Hamzah tuh yang di mana Bang? Yang di TV atau yang ditemui langsung? Kalau secara teknis, memang mainstream media itu kan memotong-motong berita kan. Itu kan beda dengan mainstream baru yang kita mau bikin sekarang ini. Kalau mainstream baru ini kan dia mau menampilkan orang apa adanya. Dia tidak terlalu berkepentingan untuk sensor. Pemasang iklan tidak terlalu memburu-buru Anda. Jadi orang bisa tampil apa adanya. Tapi pada tataran filosofis, saya sebenarnya memang termasuk orang yang tidak terlalu peduli dengan make up. Jadi ya kalau orang salah tangkap dengan apa yang nampak, ya itulah saya gitu. Karena buat saya yang dilihat dari orang tuh memang yang dari luar, yang dari dalam tuh memang selalu sulit untuk ditemukan gitu. Karena itulah perlu persahabatan, perlu pertemanan. Ya di situ kita ketemu kesejatian. Ya karena itu tetap menjadi yang asli aja. Bahwa orang salah paham, memang kita punya batasan waktu untuk mengenal orang. Bisa tidak sampai ujungnya. Bisa juga sampai ujungnya, kita nggak tahu seperti apa. Atau jangan-jangan Bang Fachri sengaja gitu menampilkan persona sedemikian rupa di depan kamera televisi karena ya udah emang orang ngertinya gitu kok, nggak perlu ngomong dalam-dalam. Nggak, di TV kita terbatas kan. Mereka kan selalu bertanya apa yang mereka ingin tahu, bukan apa yang ingin kita sampaikan. Kita cuma dikasih waktu sekian menit, sekian detik begitu. Tetapi kemampuan orang untuk meringkas apa yang kita katakan dan penampilan kita ya tentu terbatas. Dan nggak ada salah mereka juga. Dan nggak ada yang salah dari semua ini, semuanya indah. Sekarang gue mau ke Mas Budiman. Sebaliknya kalau Mas Budiman ini kan dipandang sebagai politisi yang idealis, bahkan kelewat idealis. Jadi kadang-kadang dianggap, ngawang-ngawang gitu kan, terlalu tinggi, terlalu grand ide-idenya tapi nggak applicable. Sehingga banyak bilang, Mas Budiman ini hidup dalam romantisme masa lalu. Waktu zaman sebelum reformasi, gimana tanggapannya Mas Budiman? Gimana ya, karena saya memang punya 3 obsesi dalam hidup, sebenarnya ada 5. Pertama adalah kebebasan, karena itu saya dulu ikut berjuang untuk gerakan pro demokrasi. Kedua adalah kesetaraan atau keadilan, tergantung saya ngomongnya. Kalau ngomong di masyarakat yang islami, saya pakai kata keadilan. Kalau saya ngomong di masyarakat yang liberal, saya lebih suka pakai kata kesetaraan. Kalau saya ngomong di masyarakat yang agak-agak feodal, saya lebih ngomong kata-kata merakyat. Karena masing-masing meskipun satu keluarga secara pikiran politik, tapi dia punya tingkat emosional yang berbeda. Ketiga, saya suka pada kemajuan. Jadi saya kadang-kadang ngomong back and forth antara kebebasan, kesetaraan, kemajuan. Ketika ngomong saya kebebasan, tentu saya baik berbicara soal pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami di masa lalu. Ketika saya ngomong bicara kesetaraan, saya ngomong bicara yang hari ini sedang saya lakukan. Dan kalau kita ngomong kemajuan ya saya bicara agak ke depan. Tapi hopefully sebentar lagi apa yang disebut gagasan mengawang itu akan sangat nyata. Saya harap akan sangat nyata, akan sangat real, konkret, dan ya saya suka sekali menyambungkan antara gagasan besar menjadi sesuatu yang konkret bisa dilihat. Karena banyak orang mengatakan itu rumit, banyak orang mengatakan itu susah. Ternyata gak serumit yang orang bayangkan. Gitu. Jadi, tapi bahwa untuk mengungkapkannya mungkin orang takes time, tapi oke lah, suatu saat mungkin bisa. Ya. Oke, itu tadi omongan yang sopan-sopan ya, karena udah masih nahan ini kayaknya sih ya. Masih kalem-kalem aja. Oke, sekarang kita bikin yang lebih seru aja. Kebetulan kedua abang kita di depan ini
aktif menggunakan Twitter, menggunakan sosial media. Dan entah gimana mungkin mereka memang meluangkan waktu cukup banyak untuk nge-tweet dan merespon. Masing-masing nih, Mas Budiman iya, Bang Fahri juga ya. Bahkan Bang Fahri gue pernah masuk ke ruangannya di DPR, layarnya gede banget buat lihat Twitter. Oh gitu ya? Gitu. Jadi seberapa Greget. seberapa sebenarnya seberapa penting sih penggunaan media digital ini untuk mengarahkan narasi politik? Kenapa? Karena kan banyak yang bilang, mendingan turun ke akar rumput aja, ke lapangan aja. Janganlah terpaku kepada sosial media karena itu hanya segelintir dari pasar politik. Tapi di sisi lain kan Mas Budiman dan Bang Fahri juga meluangkan waktu yang besar di sana, dan apa yang dikatakan di sana jadi berita juga gitu. Ada orang yang terpengaruh. Jadi titik keseimbangan itu ada di mana? Mungkin Bang Fahri dulu. Kalau terkait sosial media, ya sebenarnya memang masa depan dari politisi itu ya dia harus engage dengan publik. Dan bagaimana Anda engage dengan publik kalau Anda tidak gemar menggunakan medium komunikasi yang tersedia yang membuat Anda itu setiap saat bisa menangkap dinamika, meskipun memerlukan kecerdasan tertentu untuk menangkap dinamika publik gitu ya. Tapi paling tidak dengan kemauan untuk terjun, ya terlibat dalam diskurs itu, Anda menjadi lebih kaya dan Anda berespon secara lebih baik begitu. Karena transaksi tadi itu kan tidak berhenti di ballot box-nya pada saat Anda mencoblos, tapi Anda ingin melihat transaksi itu berlangsung kan, bahwa seorang jago Anda yang Anda pilih itu terus beraksi untuk membela kepentingan masyarakat. Gitu. Satu sisi kita memang masih memiliki sistem politik dan sistem representasi yang belum ideal. Ada yang tidak ideal di partai politik, ada yang tidak ideal di lembaga parlemen gitu. Kita terus perbaiki itu. Tetapi engage dalam sosial media menurut saya satu kewajiban sekarang ini bagi politisi yang membawa mandat rakyat. Berbeda kalau yang tidak membawa mandat, relatif karena transaksinya relatif tidak dengan banyak orang. Orang kalau maksudnya yang tidak membawa mana itu seperti ya dia tidak dipilih oleh rakyat, dia tidak directly elected. Kan ini elected official kan. Ada yang sekedar selected, tetapi ini yang elected. Orang tuh milih Anda gitu loh. Dan orang tuh kalau kita datang kan dia bilang saya nyoblos Anda loh. Itu berat loh buat kita. Kalau ada orang yang ngomong begitu tuh bebannya besar sekali. Tetapi kalau Anda jadi pejabat hanya karena diangkat oleh 1-2 orang, relatif bebannya nggak terlalu berat. Saya, kalau dikatakan tadi, itu nggak ada kontradiksi. Saya melakukan ketika saya masuk Twitter 2011 jika tidak keliru. Itu saya dalam perjalanan di kereta api dari desa ke Jakarta. Ketika seorang teman mengatakan, ayolah kamu punya Twitter lah. Bicarakan apa yang kamu lakukan. Sehingga kemudian ketika saya mau nge-tweet, itu kadang-kadang ketika di tengah-tengah saya diskusi dengan petani, dengan kepala desa. 2 hari lalu saya di Toba Samosir, bertemu dengan 231 kepala desa, ngobrol, diskusi apa yang menjadi problem-problem ekonomi mereka, bagaimana pengelolaan wisata di Danau Toba bisa dikelola BUMDes, bagaimana kemudian memanfaatkan satu perguruan tinggi yang dekat Danau Toba, ITDL, bagaimana bisa membantu juga teknologi bagi masyarakat petani di sekitar Danau Toba atau desa-desa di Toba Samosir. Dan di tengah-tengah itu saya nge-tweet. Kadang-kadang ketika saya berdebat, diskusi, selesai, saya tweet war dengan orang lain. Dan kadang-kadang saya upload juga harus apa yang saya lakukan. Ya, apa? Harus tweet war sama orang. Bagi saya, itu melatih berdebat. Oke. Bukan cuma melatih nalar, mental juga ya. Karena begini, kita ini sudah lama politik Indonesia, tradisi pidato sudah lama. Tapi tradisi berdebat itu hilang sejak demokrasi liberal 59 nggak ada, ya. Tahun 60-an masih ada awal, tapi kemudian setelah itu 60-an akhir sama Orde Baru ada tapi perdebatan di ruang-ruang tertutup. Nah, Twitter, saya bisa aja berdebat dengan Bung Fahri di ruangan seperti ini. Ini untung karena diekspos ya. Bisa aja berdua, tapi kan manfaatnya kurang banyak. Kita ingin mentradisikan bahwa berbeda pendapat itu biasa-biasa saja. Dan kemudian yang paling penting bukan perbedaan pendapat, tapi kemampuan berargumentasi. Saya kadang-kadang misalnya didukung di Twitter ya, oleh orang setuju dengan saya, tapi argumennya buruk, saya tidak merasa happy itu. Tapi kalau ada orang yang berbeda pendapat dengan saya dan buat argumentasi yang baik, saya sangat senang. Karena apa? Karena dalam berdebat, saya sebenarnya lebih banyak belajar dari partner debat saya. Saya belajar bagaimana dia membangun argumentasi dan mungkin suatu saat saya akan bisa tahu di mana kekuatan dan kelemahannya. Dan seringkali saya lakukan itu kembali lagi di tengah-tengah ketika saya dengan rakyat ngobrol, kita bikin sesuatu, bikin BUMDes, bikin pelatihan IT segala macam gitu. Oke, tadi kebetulan gue nanya soal sosial media ini sengaja. Kenapa? Karena ini sebuah prolog untuk pertanyaan berikutnya. Mas Budiman ini sering banget ngomong di Twitter soal
ini oposisi make sebuah metode yang namanya fire hose of falsehood. Dan yang pakai contoh adalah kasus di Brazil pada waktu Bolsonaro kepilih jadi presiden. Nah, menurut Mas Budiman nih Bang Fahri ya, oposisi katanya itu kerjanya memberikan informasi yang menyesatkan dengan metode kayaknya kayak disiram pakai selang pemadam kebakaran, jadi benar-benar disemprotin terus sehingga apa yang tidak benar akhirnya terlihat sebagai kebenaran gitu. Entah ini seru nih. Entah apakah gini, saya mau clear dulu, Bang Fahri itu masih bisa dianggap sebagai oposisi nggak sih? Pekerjaan saya oposisi. Oposisi. Tapi di dalam capres saya bukan tim sukses. Bukan tim sukses. Oke, sebelum dijawab kita break bentar. Silakan subscribe channel Asumsi. Abis ini kita jawab pertanyaannya. Oke, Bang Fahri, jadi bener nggak nih kalau oposisi kerjanya menyemprotkan segala macam kabar-kabar yang menyesatkan, pada akhirnya orang jadi nggak tahu nih mana yang bener mana yang nggak? Mungkin aku mau bagi dua dulu ya. Yang pertama itu terkait saya, karena saya menganggap bahwa pekerja sebagai anggota parlemen dalam sistem presidensialisme itu memang dia tidak bisa dikontrol oleh partai politik. Berbeda dalam sistem parlementer, antara oposisi dengan ruling party itu memang dua hal yang dipisah. Kalau dalam sistem presidensialisme, seluruh anggota DPR itu dipilih dengan maksud kontrol dan opos terhadap pemerintah. Itu sebabnya kalau saya seperti nampak tidak puas terus-menerus kepada kinerja pemerintah, saya konsisten tunjukkan itu dari dulu. Pak SBY, PKS masuk koalisi, saya hajar juga, nggak peduli saya gitu. Nah itu satu gitu. Sampai sekarang itu tentu terbawa ya. Meskipun sebenarnya saya sekarang ini udah kurang buas dari dulu sebetulnya. Tapi kalau di dalam koalisi di dalam kompetisi presiden itu ya, sebenarnya incumbent tidak boleh mengeluh. Karena dia punya tools yang lebih lengkap untuk menghapus segala kemungkinan orang menggunakan hoax dan sebagainya di dalam kampanye. Sementara kita juga tidak bisa membatasi, kecuali hukum yang bisa membatasi oposisi menggunakan data-data yang masih debatable. Sebenarnya kalau saya boleh menilai, termasuk menilai Bung Budiman, masih terlalu banyak ngeluh, padahal dia adalah penguasa. Ruling party itu, terutama presiden kalau dia mengerti gitu, dia punya alat untuk menghantam atau menjawab ya segala macam berita bohong dan sebagainya itu, karena dia punya bully pulpit, dia punya podium, dia punya kemana dia pergi media ikut dia, apa yang dia katakan. Kadang-kadang yang lucu-lucu pun masuk media, apalagi yang serius begitu. Jadi padahal menurut saya juga oposisi juga nyerangnya itu belum mematikan. Saya punya jurus yang lebih mematikan sebenarnya, cuman saya kan nggak pakai karena saya kan bukan part of direct game begitu. Oke, jadi gimana tuh dari perkataannya Bang Fahri nih, Mas Budiman? Enggak, soal hoax atau tidak hoax bagi saya bukan oposisi atau pemerintah ya. Hoax ini yang kita selamatkan bukan kekuasaan Pak Jokowi. Kita melawan hoax, kita melawan teknik semprotan pemadam kebakaran kebohongan itu. Yang kita selamatkan adalah kewarasan. Saya mengapresiasi beberapa orang yang mengkritik Pak Jokowi keras, misalnya kayak Pak Rizal Ramli, siapa lagi, beberapa yang celakanya yang sedikit ya, kritikus Pak Jokowi yang berkualitas, Pak Kwik Kian Gi mungkin, yang menurut saya keras, tajam, dan rasa saya nggak pernah saya dengar satu pernyataan yang konsekuensinya membakar keindonesiaan, membakar kewarasan. Ini masalah. Bagi saya, jikapun hari ini pemerintah yang adalah Pak SBY atau Pak Prabowo, saya akan marah juga kalau ada orang menggunakan hoax. Karena apa? Karena pasti saya akan temukan kelemahan dari pemerintahan yang bisa saya optimalisasi untuk saya kritik. Ya. Dan Pak Jokowi, saya juga bingung kenapa banyak oposisi membuat pernyataan-pernyataan, statement-statement yang membakar terlalu banyak hal. Membakar rumah, bukan sekedar misalnya pernyataan soal agama, ya dieksploitasi. Bung Fahri juga pernah mengatakan, jika tidak keliru pernyataannya bahwa pemerintah ini anti-Islam atau cenderung anti-Islam atau Islamofobia, kira-kira begitu. Oh, itu kan harus dijawab. Apa? Oh iya, itu kan harus dijawab. Itu jangan dianggap hoax, ya. Itu kritik. Ya, tapi itu kan harus dijawab. Gitu. Kalau penjawabannya sudah jelas, tapi artinya bahwa pernyataan Islamofobia atau pernyataan misalnya kecurigaan bahwa Pak Jokowi, walaupun sebenarnya apa masalahnya, ya tiba-tiba diselesaikan, diurus masalah soal DNA ibunya segala macam, yang menurut saya tidak mencerminkan sebuah kehebatan dan kecerdasan percakapan politik ketika bicara soal keturunan, asal usul biologi segala macam, yang di Indonesia itu masih menjadi bahan bakar yang luar biasa untuk membakar kemarahan.
Dan saya minta kita harus berhati-hati dalam soal ini. Banyak kok pemerintahan Pak Jokowi yang masih belum selesai. Kritiklah di sana, kritiklah kekurangannya. Kami akan dengan senang hati menjawabnya. Tapi kalau kemudian kritik itu bukan untuk dijawab, tapi yang sekedar letupan-letupan, fitnah itu, Pangeran, itu jumlahnya tak terhingga. Fakta bahwa saya duduk di sini, pasangan fitnah atas fakta saya duduk di sini, itu bisa tak terhingga. Saya bisa difitnah duduk di situ, saya bisa difitnah berdiri di atas sini dengan tidak berpakai baju, segala macam. Kita kan nggak mungkin satu persatu menjawab fitnah. Kalau mungkin pertanyaan-pertanyaan atau kritikan seperti programatik, ya, atau mungkin kecenderungan tadi Islamofobia, mungkin kita bisa debat. Tapi kalau kemudian udah fitnah soal keluarga, Tapi begini Pak, mohon maaf Pak ya, Budiman, saya potong kan sedikit. nggak mungkin kita. Anda kan di awal ngomong tentang kebebasan. Kebebasan itu sebetulnya batasnya hukum. Jadi kalau ada orang memfitnah keluarga, presiden dan sebagainya, itu batasnya hukum. Orang itu bisa dilaporkan secara hukum, perbuatan tidak menyenangkan, berbuat fitnah dan sebagainya. Itu KUHP dan itu ada aturannya. Bahkan sekarang ada undang-undang ITE yang bahkan memperberat itu. Jadi itu selesaikanlah secara hukum. Tapi begini, jangan Anda batasi orang dalam kriteria yang sebenarnya melambangkan ketidakmampuan pemerintah untuk berkata apa adanya dan berkata jujur. Saya terus terang agak bingung, kenapa Pak Jokowi tidak menyelesaikan itu keraguan-raguan orang tentang keluarga dan sebagainya. Itu kan soal sederhana. Ini ibu saya, ini bapak saya, ini DNA saya, ini sama, dan selesai. Tapi Bang Fahri, dengan itu pertama kali diinisiasi pun, apakah itu merupakan sebuah langkah yang... Oh enggak gini, Anda adalah Presiden Republik Indonesia, simbol dari semua orang. Semua keraguan orang Anda harus jawab. Telanjanglah apa adanya. Di situ saya tidak setuju. Fair house of falsehood adalah keraguan atau fitnah itu seperti semprotan air. Setiap tetes air dari semprotan pemadam kebakaran atas air hujan. Apakah kita bisa membuat diri kita kering, tidak kebasahan dengan jalan di ruang terbuka dengan menangkisi setiap tetes air hujan? Itu kan kekonyolan. Artinya seperti yang tadi. Kebenaran saya duduk di sini punya pasangan 1000 fitnahnya di sana. Ada banyak sekali tak terhingga fitnah atas sebuah kebenaran. Dan kemudian kita habiskan waktu untuk melayani satu persatu kreativitas fitnah yang sebenarnya menurut saya lahir dari keputusasaan oposisi untuk challenging program pemerintah. Masih banyak yang bisa dikritik. Silakan kritik, nggak ada masalah. Apa soal Freeport silakan kritik. Soal apa lagi soal enggak menyangkut soal pribadi tadi ya? Enggak. Pada soal yang tadi. Saya tidak mengerti sekarang apa yang Anda maksud sebagai kebebasan ya. Jadi begini, kebebasan metode manusia ini. Jadi gini, manusia itu makhluk yang kompleks. Kemampuannya berpikir, kemampuannya bertindak itu unlimited. Kadang-kadang kita kaget sekarang manusia membuat manusia menciptakan sesuatu yang beyond, seperti tidak digambarkan di dalam agama dan sebagainya. Itu manusia. Jadi kalau ada manusia memfitnah orang, itu bagian dari kebebasan yang Anda nggak bisa kendalikan. Tetapi mohon maaf, agama itu misalnya agama membatasi fitnah. Bahkan agama mengatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Dalam rangka mencegah supaya orang tidak melakukan fitnah. Tetapi kebebasan manusia ini sampai batasnya apa? Batasnya dua. Satu hukum, yang kedua jawaban. Apalagi itu yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang incumbent. Dia punya seluruh alat untuk menjawab. Ada dua problem ketika bicara soal hukum. Ada dua problem ketika bicara soal hukum dan bicara selalu harus menjawab. Yang selalu harus menjawab, saya katakan sudah jawab tadi. Tidak mungkin 24 jam hidup kita melayani fitnah yang bisa berkali-kali lipat dari 24 jam itu, dari jumlah detik dalam satu hari. Satu. Kedua, hukum. Betul. Hukum harus dilihat sebagai the last resort. Sebagai tolak ukur terakhir. Kita nggak mungkin juga. Sebuah negara tidak mungkin berdiri hanya dengan hukum. Itu bisa negara fasis. Ada dalam bernegara. Dalam demokrasi itu bukan hukum loh. Ada etika, ada kewarasan. Jadi masing-masing orang sebenarnya punya alat sensornya sendiri-sendiri. Tadi Bung Fahri mengatakan agama melarang fitnah. Sepakat. Tapi apakah suatu demokrasi harus selalu dilandaskan pada satu agama tertentu, apapun agama itu, untuk melarang fitnah? Dan kemudian ketika tidak beradas agama tertentu, fitnah itu kemudian menjadi satu bagian yang sah atau etis dari sebuah demokrasi? Kan enggak, tidak harus menunggu itu. Tidak harus hukum datang setiap saat, tidak harus menghabiskan 24 jam setiap saat melawan 2400 atau 240 fitnah yang bisa beragam. Kan tidak. Masing-masing punya alat sensor. Kebebasan kita dibatasi oleh etika, kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain, kebebasan kita dibatasi oleh logika, bahkan oleh estetika. Estetika itu sendiri itu juga pada tingkat tertentu walaupun tidak terlalu keras, itu sebenarnya membatasi supaya kita dalam berartikulasi, dalam berdebat,
kita bisa menggunakan Ya tapi itu metafor. nampak seperti keluhan gitu. Oh bukan keluhan. Menurut saya Bukan. apa namanya? Bung Fahri, saya berjuang untuk demokrasi, Anda berjuang untuk demokrasi, kita tahu betul. Kita pernah melawan Pak Harto bareng-bareng. Pernah enggak? Bareng-bareng ya Mas? Bukan maksud saya. Jelaskan. Pernah nggak kita Begini. melakukan serangan pada Pak Harto? Dia terlalu keluarga. dia terlalu Pada soal mempersonalisasi persoalan Pak Jokowi ya. Sebenarnya Ini kita terjadi juga sebagai pada Pak SBY ya. kaum Demokrat ini, orang-orang yang berpikir tentang kebebasan ini, jangan biarkan juga presiden kita menjadi lemah dengan satu sistem proteksi yang berlebihan. Let him become the leader of the nation, datang dan menjelaskan keraguan orang tentang dirinya. Sebab itu sebagian dari kenapa kita memilih dia sebagai pemimpin, karena kita percaya bahwa dia akan meyakinkan kita, dia akan meyakinkan publik. Sistem proteksi yang kita buat ini bisa berbahaya buat dia, sehingga dia nanti tidak merasa harus menjelaskan semua hal secara tuntas. Itu yang saya bilang ya, mohon maaf aja. Bung Budiman ini kalau bisa, kalau menurut saya dia menjadi mensekap merangkap juru bicara presiden. Karena enggak saya bukan bercanda ini Pak Heran. Karena saya ingin out of topic. ini tiba-tiba dia taruh orang kayak Johan Budi yang kosakatanya terbatas ya kan, sekarang jadi caleg di PDIP dan yang lain tidak lagi bicara. Padahal tugas pemerintah, podium istana setiap hari harus bicara kepada rakyat. Ini hampir 300 juta rakyat yang dia harus yakinkan tentang masa depan kita. Berhentilah dengan fitnah, kita sedang membangun ini. Kan itu sebenarnya yang harus dia bangun, bukan kemudian self defense lalu kita lupa bahwa kita punya tujuan gitu loh. Jadi sebenarnya Jadi oke, kita tutup ini pembicaraan ini. Maksud saya kalau bisa tadi itu ya dia menjadi mensekap menangkap juru bicara presiden, saya akan happy sekali gitu loh. Karena itu yang diperlukan. Jadi gitu. sebenarnya apa yang dikatakan Bang Fahri ini sebuah Sebuah bentuk kepedulian sebenarnya untuk Presiden Republik Indonesia. Saya sangat peduli sama presiden karena dia legal gitu loh. Semua orang legal itu saya akan bela. Saya berkali-kali bicara keras sama Pak Presiden, tapi menurut saya sudahlah, ini udah mau pemilu kan. Inner circle-nya tidak memadai. Kalau dia menang lagi, saya minta dia salah satu di sampingnya lah. Enak berdebatnya gitu loh. Gimana tuh Mas Iya, Budiman? masalahnya sekarang ini saya mau tanya, pejabat di sekitar Pak Jokowi yang berani debat begini dengan kita mana? Kan nggak ada. Jangan juga Anda sudah jadi nanti nggak mau debat juga gitu loh. Tetap kayak begini. Debat is my middle name. iya. Budiman debat sejak dulu. Iya. Jadi gitu, bos. artinya gini, Bung Fahri. Saya juga berkepentingan. Gini, Bung Fahri. Kita pernah jadi oposisi dual sistem. Kita pernah menjadi oposisi di dalam sistem. Dan saya menjadi bagian dari partai yang berkuasa hari ini. Dan Anda kan tetap milih di luar. Nah intinya begini. Intinya bahwa adalah saya merindukan ketika demokrasi dan kebebasan kita nikmati. Yang bisa menyelamatkan adalah kemampuan berretorika, kemampuan berdiskusi, kemampuan berdebat. Oke, saya sepakat. Harapan Anda juga sama dengan saya. Anda punya harapan pemerintah mampu menjawab, saya juga punya harapan. Oposisi juga bisa secara cerdas menguliti kelemahan kami yang pasti ada. Pasti ada dan banyak, saya nggak mau tutup-tutupi juga ya. Ada banyak hal yang harus kita perbaiki. Misalnya saya juga sering berkata Pak Jokowi terlalu plain dalam berbicara. Ingat, Bapak ini bukan pimpro, Bapak ada leader. Ketika ada berbicara soal 51% Freeport saham, coba letakkan itu dalam sebuah retorika konteks proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kepada Indonesia hal-hal mengenai pembelian kekuasaan 51% saham Freeport diselenggarakan dengan cara sama dan tempo sikatnya. Letakkan esensi itu dalam sensasi. Saya juga mengerti komunikasi beliau ya. Karenanya saya ingin mengatakan bahwa saya harap juga politik oposisi juga memadukan sensasi yang selama ini ada dengan esensi. Dan kami juga meletakkan esensi yang ada dalam sebuah sensasi. Di situlah bertemu. Esensi bertemu esensi, sensasi bertemu sensasi, sensasi oposisi bertemu esensi penguasa, esensi penguasa bertemu sensasi oposisi, dan terus dari hubungan antara keduanya ya. Dan ini yang kita inginkan ya. Karena itu saya berpikir kurangi hal-hal yang sensasi saja. Karena kami tahu Pangeran, di banyak negara, di era demokrasi liberal 4.0, di era nano targeting, di era micro targeting hari ini, sensasi itu bisa mengalahkan esensi loh. Nah ini bahaya, Jadi orang bisa memilih bungkus ketimbang isi. Nah kita ingin isi yang baik, bungkusnya harus baik. Bungkus yang baik, isi harus baik. Itu di pemerintah dan itu di oposisi. Karena itu saya berharap, sebenarnya saya nggak terlalu baik mempermasalahkan pernyataan Bung Fahri. Masih lebih baik daripada teman saya dan teman Bung Fahri, Fadlizon yang saya nggak tahu kenapa dia dia tahu mahasiswa LSE London School of Economics, tapi kok jadi seperti sekedar
Karena dia tim sukses. Oh enggak, bukan itu. Gara-gara itu? Oh bukan itu juga, bukan itu. Itu enggak, ini bukan excuse ya. Saya kira bukan excuse. Justru kalau menjadi tim sukses, dia harus menunjukkan kualitas cerminan dari tokoh yang dia mau sukseskan. Kecuali dia diam-diam jadi atau sekedar jadi tim tidak sukses Jokowi, bukan tim sukses Prabowo. Saya meragukan ketulusan dia untuk mengkritik oposisi kan. Siapa? Saya Anda ya. Karena kalau oposisi tambah buruk ya dia akan terpilih lagi kan. Oh, gitu. Iya dong, ini kan power struggle. Gitu. Ngapain Anda menikmati perdebatan berkualitas, Bung? Saya boleh mengkritik oposisi karena saya kan tidak berada dalam tim sukses. Jadi saya kritik oposisi. Kalau dia saya ragukan ketulusan. Oke, kita break. Saya menikmati debat berkualitas loh. Siap. Saya lebih suka mengalahkan kalau harus menang berdebat melawan oposisi berkualitas. Kalau melawan oposisi nggak berkualitas, kalah malu-maluin, menang juga nggak bangga. Ini Mas Budiman, mending ngobrol sama oposisi yang berkualitas atau teman sendiri yang kurang berkualitas? Saya lebih suka ngomong dengan oposisi yang berkualitas. Mantap. Oke, kita break bentar. Satu segmen lagi. Saya belajar dari situ malah. 2019 nih pemilu bentar lagi. Bang Fahri nggak ikutan ya Bang ya? Nggak ikutan nyalek lagi kan tahun depannya? Nggak ya? Karena pensiun dini. Jadi Bang Fahri gimana nih? Tahun depan sibuknya ngapain? Kalau Saya nggak kira ikutan pileg? saya sudah terintegrasi dengan masyarakat politik lah ya. Jadi kaum intelektual yang kira-kira sudah membaca kekuasaan itu dari dalam. Lalu kalau nanti ada waktu lebih banyak begitu, kita coba membangun infrastruktur untuk menjaga demokrasi itu dari luar. Ya. Kita mesti membangun jangkar-jangkar dari demokrasi itu di luar. Masyarakat sipil yang kuat, ya kan, oposisi yang kuat, ya kan, media yang bebas. Sekarang ada sosial media. Jadi percakapan seperti ini harus dikanalisasi dalam satu ruang yang dijaga begitu. Nggak boleh ada yang ganggu gitu. Karena ini adalah masa depan kita. Tempat pikiran-pikiran kita berkembang dan menantang masa depan yang makin rumit. Ya, ini saya kira pekerjaan nanti. Dan ini jadi alasan kenapa Bang Fahri turut mendirikan Garbi itu. Sebenarnya Garbi itu agak unik ya, karena dia tidak didesain dari atas. Ini kan sebenarnya kalau mayoritas memang ada banyak teman PKS di situ. Ya mantan ya, karena melihat ada yang salah dalam cara PKS melihat Indonesia, dalam cara melihat dunia ini kan. Ada kekakuan berpikir, ya, ada reduksi terhadap kapasitas manusia, kebebasan kaum intelektual dan sebagainya. Nah akhirnya itu menggeliat gitu. Memang dilihat ada pola-pola, ada patronnya gitu, tetapi ini dari bawah. Teman-teman tuh menyebut sendiri namanya, memang itu salah satu pidato Pak Anies, pernah judulnya begitu. Anies Mata. Ya. Dia kemudian membuat sendiri lambangnya, kita sama sekali nggak tahu. Dan dideklarasikan di Makassar gitu. Nah tiba-tiba ini tumbuh menjamur di beberapa tempat dan saya diundang sebagai yang mereka sebut sebagai national speaker. National speaker itu artinya pembicara yang menurut mereka layak untuk mengungkap gagasan-gagasan baru tentang mau kemana kita, kira-kira begitu. Ya saya hanya ikut menumbuhkan saja, biar teman-teman berkembang. Mau jadi apa kita nggak tahu nanti ke depan. Bukan udah pasti mau jadi partai Bang? Ini kan kreativitas yang nggak tahu ya nanti berujung seperti apa, karena dialognya juga terus berkembang kan. Yang jelas bahwa kita punya analisis terhadap situasi kita sekarang, kebekuannya kita rasakan, ada stagnasi yang kita seperti rasakan itu berulang-ulang. Saya kira Budiman mengerti, kadang-kadang dalam periode tertentu kita itu seperti stuck begitu. Mungkin juga sebagian yang Budiman katakan itu bagian dari stagnasi ya. Kenapa kita sulit memperjuangkan ide-ide besar gitu. Kenapa kekuasaan itu gagal mewujudkan soal-soal yang sebenarnya publik itu lebih bisa mewujudkannya. Mungkin juga itu satu pertanda baik bahwa publik itu lebih kuat daripada negara kan. Kalau kita lihat di negara-negara demokrasi itu kan memang publik, market, kreativitas itu jauh melampaui negara. Mereka membuat semua produk yang kita pakai sekarang itu adalah produk masyarakat, bukan produk negara. Nah, kita dalam transisi bertanya seperti itu, dan nanti mau polanya jadi kayak apa advokasinya, saya kira itu berjalan aja. Jangan sendirinya. Yang penting kreativitas kita tumbuhkan, kebebasan kita pelihara, masa depan kita taklukkan, kira-kira begitulah cara berpikir. Soalnya namanya Bung Mantap ya. Bukan Bung Mantul. Mas Budiman juga turut menginisiasi, bahkan pendiri Pak ya, sekarang jadi ketua umum, inovator
4.0 Indonesia. Ini kalau saya lihat-lihat dan kita bisa lihat sendiri di sosial media, kemana ada videonya juga sudah beredar. Ini apa? Semacam fusi teknologi dan politik gitu Mas? Atau gimana? Begini Pangeran, seluruh ideologi atau ide-ide politik yang kita nikmati, kita kunyah, kita perdebatan hari ini, itu lahir dari teori-teori ekonomi politik besar 200 atau 300 tahun yang lalu. Lahir dari teori-teori dalam sebuah situasi di mana komputer belum ditemukan, biologi belum banyak berkembang, neuroscience, ilmu saraf belum berkembang, psikologi bahkan belum berkembang juga. Hari ini komputer ditemukan, neuroscience, biologi, psikologi berkembang, dan kita kemudian jadi tahu bagaimana cara berpikir orang. Karena politik kan manusia pelakunya, bukan gelas ini, bukan kertas ini, manusia. Nah, ketika cara manusia diketahui, kita jadi tahu kenapa orang punya ide tertentu, kenapa orang menolak ide tertentu. Nah, kemudian teknologi hari ini sudah memungkinkan apa yang dipikirkan orang bisa dicerminkan atau compatible dengan apa yang menjadi alat kita. Dan bahkan kalau dulu alat hanya sekedar dalam tanda kutip budaknya, alatnya manusia. Sekarang bahkan alat sudah bisa mengeluarkan idenya sendiri dan kecerdasan buatan. Dan ini akan mempengaruhi kita dan sudah pada tingkat tertentu mempengaruhi kita berbelanja, mempengaruhi kita bercengkrama, berteman, bersahabat, berpolitik, bernegara. Karena itu kemudian kita berpikir, yuk kita kumpul teman-teman yang ahli kecerdasan buatan, ahli machine learning, ahli blockchain, ahli data, ahli neuroscience, ahli rekayasa genetik. Kita kumpul ahli bisnis segala macam, pendidik, healthcare. Kita kumpulkan, ayo kita melihat dunia, bukan cuma Indonesia. Melihat dunia dari Indonesia. Saya katakan, Anda semua, saya bilang, itu ibaratnya Budi Utomo era revolusi industri keempat. Saat bersamaan kita juga tidak ingin perkembangan teknologi ini menciptakan kesenjangan. Ayo kita bawa ini ke kampung, dari kampus dibawa ke kampung, dari dunia dibawa ke desa. Karena saya katakan bukan cuma Budi Utomo, kalian juga kalau ada padanan masa lalu ini seperti serikat dagang Islam. Ayo kita bangun rakyat, bangun badan usaha milik desa, bangun badan milik kelurahan, terapkan teknologi, biarkan rakyat ikut menikmati ini semua. Nah, karena itu saya senang juga dikatakan Bung Fahri dengan tekad yang sama. Saya sebenarnya waktu PKS berdiri, saya berharap PKS ini menjadi semacam Partai Kristen Demokrat versi Indonesia. Di Jerman ya, partai lahir dari gerakan CDU sekarang. Jadi saya berharap tadinya PKS bisa mengisi sisi konservatif moderat dari alam demokrasi liberal yang berkali-kali tadi disebut oleh Bung Fahri. Saya melihat Bung Fahri sekarang adalah seorang politisi Islam pro-liberal, bukan Islam liberal ya. Ya, nggak jawab saya itu. Dia cocok jadi penafsir menteri tahun ya kalau Pak Jokowi menang. Nggak, artinya saya ingin mengatakan bahwa saya senang kalau ada Garbi berdiri dan kami bikin inovator. Ini adalah bagian dari upaya untuk meramaikan dan mencerdaskan percakapan kita. Dulu orang berpolitik hanya dengan teologi. Kemudian Al-Quran mengatakan Tuhan tidak akan mengubah nasib sebuah kaum kecuali kaum itu mengubah nasib sendiri. Dari situ orang mencari ideologi, ya. Ternyata ideologi saja nggak cukup, harus ada teknologi. Dan kami inovator 4.0 Indonesia ingin memastikan bahwa teologi, ideologi, teknologi dan mungkin nanti biologi itu menyatu sehingga kita bisa melihat sebuah orkestrasi yang indah untuk keperadaban dunia dan Indonesia melalui Indonesia salah satunya. Saya kira itu. Oke, kita bisa lihat dua gagasan besar dari dua pemikir Dan terbaik itu yang dimiliki oleh itu perlu bangsa ini. kekuasaan. Dan harus menang berarti. Kalau saya nggak perlu kekuasaan, dia perlu kekuasaan. Oke, saya mau nyinggung dikit sebenarnya soal kontestasi elektoral kita tahun depan. Jadi sebenarnya kalau masing-masing Bang Fahri dan juga Mas Budiman melihat kepemimpinan dari baik Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo, itu kayak gimana sih? Saya sih pengen lihat dulu kalau Bang Fahri komentarin Pak Prabowo deh. Gimana Bang Fahri? Apa yang dilihat dari sosok Pak Prabowo? Saya kira gini ya, manusia itu apalagi dia calon pemimpin ya, dia hidup dalam satu rentang waktu, kadang-kadang menguntungkan, kadang-kadang merugikan dia. Secara kasat mata kita lihat begitu. Dan Prabowo sebenarnya orang yang hidup pada satu masa yang kita persepsikan di awal itu merugikan dia. Karena dia membawa beban tuduhan yang begitu banyak kan. Dia dianggap penculik, dia dianggap pengacau Jakarta, dia dianggap mau kudeta dan sebagainya. Sesuatu yang tidak pernah diselenggarakan dan tidak pernah dituntaskan ya. Akhirnya itu terus menjadi beban dia. Tapi tiba-tiba dia membangun kekuatan politiknya dan dia percaya bahwa satu-satunya jalan menuju kekuasaan adalah partai politik ya. Dia sudah bikin partainya dan sekarang partainya itu menjadi partai terbesar nomor 3. Adalah struggle dia selanjutnya gitu loh.
Kita nggak tahu dia akan sukses atau dia akan gagal, itu kan kembali di tangan dia lagi gitu. Tetapi bahwa dia sebagai orang dalam lakon sejarah ini, ya pergumulannya itu menurut saya ya cukup pahit getirnya cukup kuat lah gitu. Pak Jokowi saya kira itu bisa dibilang juga datang dalam satu arus yang menempatkan dia dalam arus itu gitu. Dan lalu kemudian publik menangkap bahwa arus itu adalah dia gitu. Ada personalisasi terhadap arus itu. Dan dia sudah berkuasa 4 tahun. Sekarang kedua-duanya sedang berlayar menuju satu meja hakim ya, suara rakyat ini kan. Ya, tanggal 17 April yang akan datang. Di mana publik, kalau dalam sistem judikatif di Amerika itu kan guilty atau not guilty itu ditentukan oleh sekelompok orang juri yang dipilih kan begitu. Kira-kira itu juga begitu. Jadi Prabowo ini berlayar, Jokowi berlayar kembali dengan persepsi yang sudah mereka bangun. Prabowo persepsinya lebih lama sebenarnya dan lebih kontroversial. Jadi sebenarnya yang suffer, yang menjadi korban bagi hoax dan sebagainya tadi sebenarnya lebih banyak Prabowo karena terlalu banyak harus dia jelaskan. Sementara Pak Jokowi terutama 4 tahun yang lalu dia tidak terlalu banyak yang harus dia jelaskan gitu. Nah sekarang dia berlayar nih, kita nggak tahu di sana rakyat akan memilih siapa. Tapi ada yang bilang pemimpin itu dipilih oleh Tuhan Yang Maha Kuasa melalui tangan rakyat. Vox Populi Vox Dei. Tapi kira-kira itulah ya kan, ini kan saya pengamat nih, kalau saya sebagai kalau saya sebagai tim sukses saya bisa bilang saya bisa menangkan Prabowo, saya bisa menangkan Jokowi. Ya kan, siapa yang kuat bayar aja kan. Silakan Mas Budiman. Kode keras. ini Bang Fahri Hamzah yang gini nggak pernah nongol di TV nih kayak gini ngomongnya nggak pernah. Silakan Mas Budiman, bersama Pak Jokowi dan Pak Prabowo gimana memandang leadership dari kedua tokoh tersebut? Saya selalu mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah orang yang tidak punya beban sejarah. Ada seorang yang pernah mengingatkan saya, ketika orang tuamu dicatat baik dalam sejarah, hidupmu pasti akan berusaha mempertahankan catatan sejarah itu. Ketika orang tuamu dicatat buruk dalam sejarah, pasti hidupmu akan tertantang untuk mengubah catatan sejarah itu. Ketika orang tuamu tidak tercatat dalam sejarah, maka kamu akan membuat sejarah dengan namamu sendiri. Dan beliau adalah orang yang diberi kesempatannya itu, dan saya senang setiap kisah from zero to hero. Dan saya ingin setiap zero itu menjadi hero. Bukan karena dia satu partai dengan saya, tapi saya selalu suka melihat siapapun itu dari zero ke hero. Karena apa? Karena itu bicara soal kapasitas manusia. Saya katakan tak terbatas itu berlebihan, tapi kapasitas manusia yang bisa disruptif. Dan beliau disruptif. Tantangan kita adalah beliau itu menjalankan politik yang disruptif. Dia bukan pemimpin partai, dia bukan pengusaha luar biasa, dan dia menghadapi tantangan dari sebuah role model, bisnis model, political model, model teknologi yang destruktif. Beliau adalah representasi dari politik yang disruptif. Politik yang mengacak-acak kemapanan dari orang yang katanya kekuasaan itu hanya bisa diturunkan. Di situ saya berkepentingan bahwa kisah-kisah seperti ini menjadi berhasil. Dan ketika berhasil, maka dia bisa menjadi inspirasi bagi saya, bagi Pangeran, bagi Fahri Hamzah, bagi tetangga kita, bagi Pak Le kita, bagi tukang cukur kita, barangkali. Tapi bahwa Republik ini menjadi itu kan republik. omongan 5 tahun lalu, 4 tahun lalu. Enggak, karena tapi bahwa ini kan belum selesai. Sekarang kan nggak fair kalau Anda ngomong begitu lagi. Oh iya, tapi artinya kan ada secara konstitusional dimungkinkan untuk jadi 2 kali kan. Tapi sudah dikasih waktu, hati-hati loh itu. Ya sudah dikasih waktu, dan saya kira dia dalam track yang benar, belum semuanya tercapai. Dalam track yang benar, dia semakin membuat politik itu menjadi semakin equal, menjadi semakin setara demokrasi kita. Pada Pak Prabowo adalah, saya selalu belajar dari sejarah. Dia mengingatkan saya pada seorang tokoh falangis di Spanyol, Antonio Primo de Rivera. Seorang revolusioner yang konservatif. Seorang revolusioner konservatif. Orang yang punya metode revolusioner tapi nilai-nilai konservatif. Saya selalu katakan dia adalah sisi paling kiri dalam kaum konservatif. Apa orang seperti ini? Dia mirip dengan Peron. Seperti mirip Peron, seperti mirip Antonio Primo de Rivera di Spanyol, Peron di Argentina. Tipe orang seperti ini itu bisa mengatrak 2 sisi. Kelompok yang paling konservatif maupun yang progresif. Karena itu saya juga lihat di tubuh Pak Prabowo banyak orang progresif. Tapi satu hal yang dilupakan oleh orang-orang seperti ini, yaitu bahkan di atas keadilan ada kemanusiaan. Kemanusiaan itu berasal dari orang yang bersuku beda, beragama beda, berbangsa beda. Dan please jangan bakar
perbedaan-perbedaan yang sifatnya primordial itu. Karena apa? Musuh kita bukan orang ras Yahudi, musuh kita bukan orang ras Cina, musuh kita bukan orang Boyolali. Musuh kita adalah ini yang akan mengambil alih kerjaan kita. Ini akan mengambil alih orang nulis buku, orang jadi anchor berita. Ini akan mengambil alih nanti pangeran bukan pangeran mingguan lagi, tapi pangeran AI mingguan ya, yang mungkin akan jauh lebih artikulatif dari pangeran. Ini akan mengambil alih kerja kita, bukan musuh lah ya. Tapi ayo kita dealing di teknologi, kita catching up dengan teknologi, bukan sama manusia. Ayo Homo sapiens seluruh dunia bersatu. Terima kasih. Dia makin cocok jadi menterinya Pak Jokowi. Jadi dia bagus, dia menerjemahkan hal-hal yang saya khawatir juga tidak sanggup dikatakan oleh Pak Jokowi. Tapi bagus, makanya dia bagus masuk ke dalam through di samping Pak Jokowi. Harus bos. Karena kalau enggak nanti saya melihat dua gitu loh. Ini Budiman, dia sedang mengangan-angankan sesuatu begitu. Sementara ini realitas ini tidak bisa dibawa ke situ. Itu saja yang saya khawatir. Enggak lah. Kita bawa. Biasanya orang tuh baru mengatakan hal yang baik soal satu sama lain itu dalam sebuah situasi duka biasanya baru pada dulu gini. Tapi nggak pernah ngomong hal yang baik pada waktu situasi yang lagi seneng gitu. Baik-baik aja. Jadi terakhir nih buat menutup, saya ingin Mas Budiman dan Bang Fahri mengatakan apa hal terbaik dalam diri satu sama lain. Terhadap dia? Iya. Oke. Saya dulu atau dia dulu? Dia duluan. Saya... Karena dia lebih tua kayaknya. Enggak, sama tahun kelahiran. Sama tahun kelahiran kita. 70 kan? Ada dia lebih tua. Saya 71. Atau satu, oke, setahun. Oke. Intinya gini, Pangeran. Saya pernah ngomong nge-tweet berapa tahun lalu. Mungkin Bung Faris saya nggak tahu apakah mencatat atau tidak. Dia itu saya harapkan menjadi juru bicara paling artikulatif dari kaum konservatif moderat di Indonesia. Seperti Cameron, seperti Merkel, atau seperti Helmut Kohl barangkali. Artinya begini, Indonesia nggak mungkin tanpa sayap konservatif. Karena kita perlu tahu juga bagaimana suatu kemajuan itu dijaga oleh nilai-nilai yang mapan. Supaya juga ada dialog antara nilai progresif dan konservatif. Kami yang progresif bisa memberitahu, ayo konservatif kita bersama-sama saya gandeng yuk untuk menyeberangi sungai itu, mengarungi revolusi industri keempat itu. Sementara kaum konservatif juga mengatakan, oke, berjalanlah. Tapi ingat, ada nilai-nilai yang sudah teruji ratusan tahun, ribuan tahun, jangan tinggalkan sama sekali. Oke, dari sana kemudian kita akan melihat apakah nilai-nilai yang berakar dari masa itu bisa ada kemajuan. Ternyata banyak, kekerabatan, kegotong royongan, kearifan, itu juga harus mengisi. Dan di depan Pangeran, di era kecerdasan buatan, di era machine learning, yang akan bertahan adalah mereka menjadi penjaga etika. Dan seharusnya Bung Fahri menjadi salah satu penjaga etika itu, etika konservatif moderat. Dan saya harap dia bertahan dalam politik. Saya kira itu. Mantap kan? Jadi sebenarnya dua-duanya bilang udah lo jadi jubir aja masing-masing. Saya berharap dia juga jadi arus. Dia jangan hanya jadi dirinya sendiri, tapi dia jadi arus. Dia yang menciptakan gelombang, sebab dia kan men-challenge saya sebagai kelompok konservatif. Moderat. Ya oke, moderat, tapi katakanlah konservatif moderat begitu. Nah saya juga ingin dia menjadi kelompok yang liberal. Bahkan kalau bisa berani menyebut dirinya liberal sekuler gitu. Supaya pertarungannya enak, pertarungan ide-idenya. Saya ingin menciptakan arus. Karena menurut saya ini ada lanskap baru. Karena itu kita harus melawan ya. Konservativisme di Indonesia itu harus punya definisi yang lebih ramah. Dan itu yang sedang saya perjuangkan. Makanya dulu waktu kita membuat koalisi Merah Putih, itu saya menulis buku yang saya nggak mau terbitkan itu. Judulnya itu Kaum Konservatif Indonesia. Karena saya mau konservatif itu punya nama positif. Di kita ini kan konservatif jelek namanya gitu. Tapi saya juga ingin kaum liberal sekuler itu juga berani mengidentifikasi dirinya sebagai kaum liberal sekuler. Saya nggak pakai liberal, saya progresif. Ya. Saya suka pakai kalau itu. ini saya memang ini frame yang berkembang di tempat lain itu kan kaum republik itu konservatif, kaum demokrat itu liberal, ya kan. Nah kita ini kadang-kadang melihat teman-teman liberal itu atau katakanlah disebut progresif itu pada ujungnya dia juga tidak berani men-challenge ide-ide konservatif. Dan malah di ujung-ujung itu akhirnya terpaksa menjadi dan menjebak diri dalam ide-ide konservatif. Saya nggak mau lebih lanjut ini sebab ini nanti mengganggu pilihan Anda dalam Pilpres. Pak Maruf itu menurut saya adalah lambang konservativisme.
Tapi ya akhirnya telah dipilih oleh Pak Jokowi, sementara Sandi Uno adalah lambang sebenarnya lebih modern ya. Nah saya sebenarnya liberal itu pastinya. ya lebih liberal lah. Jadi saya ingin ini politik kita mulai punya identitas yang menarik. Ya kan? Dari begitu banyak keragaman, memang Indonesia sulit disederhanakan. Ya. Tapi kalau kita berani berterus terang, maka dialog kita menjadi enak. Ini adalah beradunya pikiran-pikiran gitu, bukan beradunya emosi. Sekarang ini karena kita tidak punya platform, tidak punya identitas, tidak punya warna, jadi yang beradu akhirnya bukan pikiran, tapi emosi. Makanya sampai hari ini di Pilpres pun kita tidak menemukan pikiran yang beradu. Ini emosi, ini genderuwo, Sontoloyo, Muka Banyuwangi dan lain-lain apa Buta Tuli dan sebagainya itu yang akhirnya beradu. Tapi mana konsepmu untuk mensejahterakan rakyat? Mana konsepmu untuk revolusi industri, mana konsepnya untuk menerbangkan Indonesia ini ke langit, ke bulan dan sebagainya, itu tidak ada. Nah saya kira dia generasi yang sama, umur kita sama, saya mendoakan dia supaya menciptakan mainstream yang lebih jelas begitu. Saya lebih jelas, karena itu saya lawan kalau pimpinan PKS pun saya lawan kalau konservatifnya terlalu ke kanan itu saya tarik gitu, kalau nggak mau ya kita lawan gitu. Saya tunggu dia melawan kapan. Oke, terima kasih banyak. Oke, makasih Pangeran. Oke. Kita suruh orang melawan aja kan. Dua orang gokil banget. Thank you. Oke, siap.